Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 18 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam rahimahullah, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab keutamaan tauhid. Bab keutamaan at-tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, dan at-tauhid menghapus dosa-dosa yang dikerjakan seorang hamba. Bab ini Al-Imam rahimahullah, di dalam bab ini Al-Imam rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan tauhid, yang menjelaskan keagungan tauhid, dan bahwasannya tauhid adalah penyebab terbesar diampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dengan musibah yang ditimpa seorang hamba, serta yang lainnya.
Adapun sebab terbesar diampuni dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Maka Al-Imam mengatakan pada bab ini, bab keutamaan tauhid dan bahwasannya at-tauhid menggugurkan dosa. Naam, tauhid menggugurkan dosa karena tauhid adalah sebab terbesar diampuninya dosa. Bahkan tauhid adalah syarat mutlak diampuni dosa. Kalau tidak ada tauhid, seseorang tidak memiliki tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat ini, itu Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat ini terasa berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Jadi para sahabat memahami kezaliman ini adalah kezaliman secara umum. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim, yang tidak pernah berbuat kesalahan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa kama taqulun. Maksud ayat ini bukan seperti yang kalian fahami. Awalam tasma'un ila qawli Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
wahai para sahabatku, tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada anaknya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, innasyirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fiha bayanu fadlit tauhid. Dari ayat ini terdapat pelajaran, keterangan tentang keutamaan tauhid. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, anna ahlat tauhid ahlul aman wa ahlul hidayah. Anna ahlat tauhid ahlul aman wa ahlul hidayah. Orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ahlul tauhid, ahlul aman wal hidayah, mereka mendapatkan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat, dan juga mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari ayat ini, fihi anna adh-dhulma tam huwa asyirk. Adh-dhulma at-tam, anna adh-dhulma at-tamma huwa asyirk. Kezaliman yang paling sempurna, kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Jadi yang dimaksud pada ayat ini, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman apa tadi? Kesyirikan. Dengan demikian, bahwasannya kesyirikan, syirik, menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, dan yang lainnya adalah kejahatan yang paling jahat, kezaliman yang paling zalim. Disebutkan oleh para ulama, adz-dzulmut tam, kezaliman yang paling sempurna adalah kesyirikan. Kemudian di antara pelajaran dari ayat ini, anna ahla syirk ahlul khauf wad dalal. Orang yang berbuat syirik, mereka
adalah orang-orang yang penakut. Allah menjamin rasa takut kepada mereka. Orang-orang yang musyrik, mereka penakut dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Maka lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya apabila seorang laki-laki dari kalangan manusia memohon perlindungan kepada laki-laki dari jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin takut. Jadi semakin melakukan perbuatan syirik, semakin penakut. Dan ini kenyataan. Orang yang melakukan kesyirik serba ketakutan. Apabila melihat burung gagak di arah kanan, mereka tidak jadi melakukan perjalanan karena khawatir. Apabila membawa sesuatu kemudian jatuh, perasaannya kemana-mana, dihantui dengan rasa takut, rasa cemas. Demikian orang-orang yang mempercayai keyakinan-keyakinan syirik. Apabila menikah pada bulan Muharram, pada bulan Syura, takut, cemas, khawatir, was-was, dan seterusnya. Dengan demikian, semakin kuat tauhid seseorang, maka Allah menjamin keamanan. Allah semakin memberikan petunjuk kepadanya. Adapun orang-orang yang mempercayai kesyirikan, semakin takut, cemas, penakut, dan mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi anna syirka yuhbitul iman, bahwasannya kesyirikan menggugurkan keimanan. Syirik, perbuatan syirik menggugurkan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka amalmu akan terhapus dan kamu benar-benar menjadi orang yang merugi. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tiada sekutu baginya. Barang siapa yang bersaksi, artinya man takallama wa huwa yafhamu maknaha wa amila bimuqtadaha. Man syahida artinya siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, faham maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensi dari ucapan tauhid tersebut.
Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faham maknanya, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensi-konsekuensinya, maka ucapan ini yang bermanfaat. Sekarang pertanyaan, apa artinya la ilaha illallah, Pak Iwan? Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Bawa kitabnya ya Pak Iwan ya, catat. Monggo sampean. Tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan kecuali Allah yang disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Iya. Gimana Bang Jenduri? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya sembahan kepada Allah. Bulat sampean. Gimana Bang Darajat? Sama ya? Iya. Kami seran. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Iya. Tauhid artinya la ilaha illallah, artinya la ma'budah bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Apa artinya syirik, Bang Asad? Apa artinya syirik? Ma huwa asyirk? Kemarin sudah dijelaskan pengertian syirik. Silakan Bang Jainuri. Tidak ada sesembahan yang ditujukan hanya kepada selain Allah. Amin. Mana Pak Ibnu? Apa artinya syirik? Ya. Bagus. Gimana Pak Misran? Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Syirik satu, ada tiga kemarin ya. Satu, syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Dua, di antara pengertian syirik adalah membuat tandingan bagi Allah. Syirik adalah membuat tandingan bagi Allah. Yang ketiga, syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah di dalam hal yang khusus bagi Allah. Syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah di dalam hal yang khusus bagi Allah. Ini adalah pengertian syirik. Kita ulangi lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah." Barang siapa bersaksi
artinya mengucapkan dengan benar, faham maknanya, memenuhi syaratnya, rukun-rukunnya, dan memenuhi konsekuensi-konsekuensinya, yaitu meninggalkan kesyirikan. Wahdah la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasul utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat Allah yang alqaha ila Maryam, disampaikannya ke dalam Maryam. Yang dimaksud hadis ini adalah Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah, tidak memiliki seorang ayah, tapi diciptakan dengan firman-Nya, kun fayakun. Wa ruhun min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi surga itu benar adanya. Wan nara haqqun, dan dia yakin neraka itu benar adanya. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amali akhrajahu. Siapa yang meyakini apa yang telah disebutkan tadi dengan benar, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga walaupun berapapun amalnya. Artinya siapa yang membawa tauhid, dia pasti akan dijamin surga berapapun amalnya, sedikit ataupun banyak. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi ahammiyatut tauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran pentingnya perkara tauhid, perkara yang sangat agung. Jadi koreksi hati kita apabila mendengar ayat-ayat tauhid, apabila mendengar hadis-hadis tauhid, kita tidak mengagungkannya, kita menganggap ini faedah biasa, berarti tanda keimanan kita itu lemah. Karena ayat-ayat tauhid, hadis-hadis tentang tauhid adalah hadis yang sangat agung. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi bayanu fadlit tauhid, keterangan tentang keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid pada hadis ini? Apakah keutamaan tauhid pada hadis ini, Pak Fatani? Apa keutamaan tauhid pada hadis ini? Sampean paham enggak pertanyaannya tadi? Apa Pak Nusran? Iya, keutamaan tauhid pada hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin surga bagi siapa yang membawa tauhid. Jadi orang yang bertauhid meninggal dunia ahlu tauhid, tidak melakukan kesyirikan, mengesahkan Allah di dalam beribadah, dia pasti masuk surga walaupun amalnya sedikit.
Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, fihi ahammiyatu ma'rifati syirk, keutamaan mengenal kesyirikan. Keutamaan mengenal kesyirikan. Apa saja syirik? Harus kita kenal. Harus kita ketahui perbuatan ini syirik. Supaya kita tidak terjatuh di dalam melakukan kesyirikan. Orang yang tidak faham syirik, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka dikatakan oleh penyair, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, lakin litawaqqihi, namun untuk menghindarinya, untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi, siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, waqa'a fihi, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Dengan demikian wajib bagi kita untuk mengenal kesyirikan, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kesyirikan, supaya kita menghindarinya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, fihi annal anbiya'a abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Para nabi dan para rasul adalah hamba yang tidak boleh disembah, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi para nabi, para rasul, mereka hamba, tidak boleh disembah. Maka tidak boleh berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tolonglah kami. Ya Nabi Allah, tolonglah kami. Meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh, karena para nabi adalah hamba, abdun, seorang hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah. Ibadah tidak dibolehkan kepada para nabi, tidak boleh diberikan kepada para nabi dan para rasul, karena ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna Isa alaihi salam Abdullah wa laisa ibnan lillah. Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Maka hadis ini bantahan kepada kelompok Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Dan hadis ini juga membantah kelompok Yahudi, di mana mereka mengatakan Nabi Isa anak apa? Anak zina. Kaum muslimin meyakini Nabi Isa alaihissalam bukan anak Allah, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Kaum muslimin juga tidak mengatakan Nabi Isa anak zina, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Nabi Isa adalah manusia pilihan, hamba Allah yang mulia, putranya Maryam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
fihi wujubu al-iman bil ghaib, wajib beriman dengan semua perkara-perkara yang gaib. Mengimani surga, mengimani neraka, mengimani sirat dan yang lainnya. Wujubul iman bil ghaib, wajib mengimani semua perkara-perkara yang gaib. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annallaha yakhluqul jannata wan nar li ajli tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka karena tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka karena tauhid. Yang demikian itu karena surga tempatnya orang-orang yang bertauhid, dan neraka adalah tempatnya orang-orang yang menolak tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka karena tauhid. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, walahuma fi hadits Idban, dan diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadis Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dan dia mengucapkannya mengharap wajah Allah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlut tauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid pada hadis ini? Kemana Bang Januri? Allah mengharamkan neraka bagi orang yang bertauhid. Iya, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang bertauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna tahrim qad yakunu tahrimad dukhul wa qad yakunu tahrima at-ta'bid. Allah mengharamkan orang yang bertauhid masuk neraka. Maksudnya bisa jadi maknanya adalah diharamkan masuk ke dalam neraka, haram masuk. Jadi orang yang bertauhid diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna. Tolong difahami. Nanti ditanya insyaallah. Allah mengharamkan orang yang bertauhid dari neraka. At-tahrim diharamkan, maksudnya tahrimud dukhul, diharamkan masuk, atau diharamkan kekal di neraka. Orang yang bertauhid menyempurnakan tauhidnya, dia tidak melakukan kesyirikan, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka orang yang menyempurnakan tauhidnya, haqqaqat tauhid, maka Allah mengharamkan bagi orang tersebut masuk neraka.
diharamkan masuk, tidak disentuh api neraka. Adapun orang yang bertauhid tapi banyak melakukan dosa besar, maka orang tersebut tahta masyiatillah. Orang tersebut berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya dosa-dosanya karena tauhidnya. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya di neraka. Namun orang tersebut tidak selama-lamanya di neraka. Maka paham ya? At-tahrim bimakna tahrimad duhul atau tahrimat ta'bid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang bertauhid. Bisa jadi artinya apa tadi? Diharamkan apa? Masuk neraka. Bisa jadi artinya diharamkan apa tadi? Diharamkan kekal di neraka. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, fihi man qala la ilaha illallah la yabtaghi bidzalika wajha Allah la yanfa'uh. Orang yang membaca la ilaha illallah tidak mengharapkan wajah Allah, seperti orang-orang munafik baca la ilaha illallah tapi tidak mengharapkan wajah Allah, maka ucapan la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat. Demikian pula orang yang membaca la ilaha illallah, selalu membaca la ilaha illallah, namun masih melakukan kesyirikan, tidak bermanfaat. Faham ya? Jadi la ilaha illallah yang bermanfaat adalah orang yang mengucapkan, faham artinya, faham maknanya, belajar maknanya, mengamalkan konsekuensinya, mengharapkan wajah Allah. Ucapan tersebut yang bermanfaat. Adapun mengucapkan la ilaha illallah saja, kemudian di sisi lain masih saja mempercayai keyakinan-keyakinan jahiliyah, masih saja melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, menyembelih korban kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, dan yang lainnya, maka ucapan la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat. Maka orang yang mengambil manfaat besar dari kalimat la ilaha illallah adalah orang yang memahami maknanya dan meninggalkan kesyirikan serta mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, fihi anna ashabal kabair la yukhalladuna finnar. Pelaku dosa besar dari orang yang bertauhid tidak kekal di neraka. Jadi pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka tidak kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Sa'idin Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'ah fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu.
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, ajarkan aku sebuah kalimat yang aku gunakan untuk zikir dan aku gunakan untuk doa. Jadi kalimat tauhid adalah kalimatul zikr wa kalimatul doa. Jadi dengan membaca kalimat tauhid kita berzikir, mengingat Allah. Dengan kalimat tauhid kita juga berdoa, meminta kepada Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kalimat yang dengannya dia berzikir, yang dengannya dia berdoa. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa ingin zikir yang lebih afdal lagi. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, semua hamba-hambamu membaca la ilaha illallah. Aku ingin zikir khusus, zikrun khas, yang khusus bagiku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidak ada zikir yang lebih khusus lagi. Tidak ada zikir yang lebih afdal daripada membaca la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, wahai Musa, sekiranya langit yang ketujuh, langit 7, dengan semua yang ada di langit tersebut, kecuali aku, langit dan semua malaikat yang ada di langit, semuanya, bumi yang 7, semua yang ada di bumi tersebut, manusia atau yang lainnya, diletakkan di timbangan. Diletakkan di timbangan, wala ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Maka lebih berat timbangan yang ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadis ini adalah hadis yang agung. Maksud dari hadis ini, maksud dari hadis ini, dari bab keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid menghapus dosa. Maksud hubungan hadis ini dengan bab yang ditulis oleh Imam rahimahullah, bahwasanya siapa yang membawa dosa seberat langit atau seberat bumi, namun dia tidak menyekutukan Allah, dia membawa tauhid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang demikian itu karena tauhid adalah sebab terbesar diampuninya dosa. Bahkan tauhid adalah syarat mutlak diampuni dosa. Jelas ya? Yang dimaksud ayat ini di dalam bab tauhid, bahwasanya tauhid menghapus dosa. Dosa sebesar apapun, seberat langit, sepenuh bumi. Apabila seorang hamba membawa tauhid, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Fihi fadlut tauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan tauhid. Fihi afdalu dzikri wad du'a la ilaha illallah. Keutamaan zikir dan keutamaan seutama-utama zikir dan seutama-utama doa adalah la ilaha illallah. Maka Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimatul dzikr wa kalimatud du'a. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah la ilaha illallah. Kemudian hadis berikutnya, hadis al-ilahi Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku, artinya meninggal dunia, membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu bertemu denganku dan tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dengan demikian hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan keutamaan tauhid, bahwasannya penyebab terbesar diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Kemudian al-Imam rahimahullah berkata, fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Fihi sa'atu fadlillah. Yang pertama, keluasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Fihi kathratu thawabit tauhid indallah. Pelajaran berikutnya, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi takfiruhu ma'a dzalika lidzunub. Pelajaran berikutnya, bahwasanya tauhid menghapus dosa. Jadi penghapus dosa terbesar adalah tauhid, dan tauhid adalah syarat dihapusnya dosa seorang hamba. Fihi tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Tafsir ayat 82 yang ada di dalam surat Al-An'am, yaitu kezaliman. Tafsirnya apa kezaliman tadi? Apa Pak Iwan? Surat Al-An'am tadi. Hah? Kezaliman artinya apa? Kesyirikan. Orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Kemudian beliau berkata, fihi ta'ammulul khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Pelajaran dari bab ini merenungkan 5 perkara, 5 hal yang disebutkan di dalam hadis Ubadah, yaitu yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu ila Maryam alqaha ila Maryam wa ruhun min.
Kemudian yang keempat, wal jannatu haqqun. Yang kelima, an-naru haqqun. Kemudian beliau berkata, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi idban wa ma ba'dahu tabayyana laka makna qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Bahwasanya engkau jika mengumpulkan hadis Ubadah dan hadis Idban dan setelahnya, maka jelas bagimu makna la ilaha illallah, dan jelas pula bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu. Jadi la ilaha illallah yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau berkata, fihi at-tanbihu lisyartil ladhi fi hadits Idban. Dari bab ini terdapat pelajaran at-tanbih, peringatan, lisyart, syarat la ilaha illallah yang ada di dalam hadis Idban, yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajh Allah, bukan hanya mengucapkan dengan lisan saja. Orang harus membacanya dengan lisan, dengan hatinya, disertai dengan keyakinan hati. Kemudian hendaklah dia meninggalkan kesyirikan. Kemudian beliau berkata, fihi kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi memerlukan peringatan. Para nabi adalah manusia yang paling sempurna, tapi mereka masih perlu diberi peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi manusia biasa harus dijelaskan terus tentang kalimat tauhid, harus dijelaskan terus tentang bahayanya kesyirikan. Jadi apabila para nabi, para rasul, mereka perlu diberi peringatan tentang keutamaan tauhid. Padahal mereka adalah orang yang paling, manusia yang paling sempurna tauhidnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka? Fihi at-tanbihu li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran man yaquluha yakhiffu mizanuhu. Peringatan bahwasanya la ilaha illallah lebih berat daripada semua makhluk yang ada di dunia ini. Padahal banyak orang-orang yang membacanya ringan timbangannya. Jadi yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat nanti adalah la ilaha illallah. Kemudian beliau berkata, fihi an-nas ala annal aradina sab'un kasamawat. Keterangan, kita mengimani bahwasanya bumi itu tingkat 7, sebagaimana langit tingkat 7. Kemudian beliau berkata, fihi anna lahunna ummaran, bahwasanya langit-langit dan bumi-bumi ada yang memakmurkannya. Yang memakmurkan langit adalah para malaikat, dan yang memakmurkan bumi diantaranya adalah manusia. Fihi itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Dari bab ini terdapat pelajaran kita wajib mengimani sifat-sifat Allah. Sifat apa saja yang disebutkan pada bab ini? Sifat apa saja yang disebutkan pada bab ini? Apa Bang Janduri? Gimana Cak Rohim? Sifat apa yang disebutkan pada bab ini? Sifat Allah apa yang disebutkan pada bab ini? Bab Maisran.
ada beberapa sifat yang Allah sebutkan pada bab ini. Gimana? Pak Misaran, Pak Ibnu. Sifat ketauhidan atau keahadan Allah. Iya. Di antara sifat yang disebutkan pada bab ini, sifatul wajah. Allah memiliki wajah. Kita mengimaninya. Kita tidak menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan di antaranya sifat al-kalam. Jadi Allah berbicara mata sya'a wa kaifa sya'a. Allah berbicara mata sya'a, kapan saja dan bagaimana yang Allah kehendaki. Kita wajib mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah istawa alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib mengimaninya. Dan kita tidak boleh membayangkannya. Tidak pula kita menyamakan dengan sifatnya makhluk. Kemudian beliau berkata, annaka idza arafta haditsa Anas arafta anna qawlahu fi hadits Idban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah anna tarka syirk laisa qawluha bil lisan. Jika engkau memahami hadis Anas, engkau akan faham hadis Ibban. Siapa yang membaca la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan. Bukan yang dimaksud sekedar membaca la ilaha illallah, tapi masih bergelimang dengan kesyirikan. Sedekah bumi, sedekah laut, mempercayai keyakinan jahiliyah, khurafat dan yang lainnya. Jadi di dalam hadis Ibban disebutkan bahwasannya siapa yang membaca la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah diharamkan dari neraka. Hadis Anas dijelaskan, siapa yang datang kepada Allah tidak melakukan kesyirikan, walaupun dosanya sepenuh bumi, Allah akan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan faedah bahwasannya ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat adalah mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Kemudian beliau berkata, fihi ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammad abdaillahi wa rasulaihi. Merenungkan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan rasul utusannya. Hendaklah kita merenungkan apabila para nabi dan para rasul adalah hamba Allah, maka mereka tidak boleh disembah. Dan apabila mereka adalah rasul utusan Allah, maka mereka tidak boleh didustakan. Maka kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi ma'rifatu ikhtisasi Isa bi kaunihi kalimat Allah. Dari bab ini terdapat pelajaran, kita mengetahui kekhususan Isa alaihissalam, yaitu Allah menciptakan dengan kalimatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu Allah menciptakan Nabi Isa tidak memiliki seorang ayah, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu.
Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun fayakun. Fihi ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Kita mengetahui bahwasannya Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Artinya diciptakan dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Mengetahui keutamaan beriman dengan surga dan neraka. Apa keutamaannya? Kita mengimani surga dan neraka. Di antaranya adalah menumbuhkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika mengingat Allah, hendaklah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ketika kita mengingat surga, kita hendaklah lebih semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Dari bab ini terdapat pelajaran ma'rifatu qawlihi, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma kana minal amal, walaupun amalnya sedikit. Apa maksud ucapan Syekh? Apakah yang dimaksud dengan ucapan Imam rahimahullah? Orang yang membawa tauhid pasti dijamin surga walaupun sedikit amalnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi orang masuk surga harus mempunyai apa? Amal. Karena amal adalah syaratnya iman. Dan amal adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya membawa tauhid saja, tetapi harus membawa apa? Amal. Walaupun amalnya sedikit. Ini terdapat pelajaran bahwasannya annal amala minal iman. Bahwasannya amal termasuk apa? Iman. Bahkan amal adalah syarat diterimanya iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Dari bab ini terdapat pelajaran bahwasannya timbangan memiliki 2 daun. Iya, 2 daun ya. Memiliki 2 daun timbangan. Annal mizan lahu kiffatan. Fihi ma'rifatu dzikril wajh. Dari bab ini terdapat pelajaran kita mengimani sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.